Hai, welcome back to my channel Antoni Zorsono. Balik lagi di program Tanya Properti. Program ini biasanya membahas semua pertanyaan dari kalian seputar properti. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa masuk ke Instagramnya First Class Investor School, bisa langsung DM aja. Dan di situ kalian bisa tanya-tanya dan pastikan pertanyaan kalian itu juga spesifik. Dari siapa, namanya siapa, umurnya berapa, keuangannya gimana, dan apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Sedetail mungkin, oke? Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, pertanyaan dari Luffy Monkey, ini kayaknya fansnya One Piece, mau tanya, lebih baik menggunakan bank konvensional yang suku bunganya kecil di awal atau bank syariah yang cicilannya flat dari tahun pertama sampai selesai? Mohon infonya. Dan katanya, pada akhirnya nilai dari bank konvensional dan bank syariah akan sama nilainya. Terima kasih. Oke, pertanyaan cukup bagus dan ini pasti akan membingungkan dari teman-teman yang pertama kali main di properti. Yang pertama, saya akan bertanya dulu, sebenarnya kebutuhan dari teman-teman itu seperti apa? Karena setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang pertama, agama. Agama ini teman-teman tuh concern banget atau enggak? Karena kalau mungkin mayoritas muslim itu pasti maunya yang syariah. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata juga mau yang pakai konvensional, ya monggo banget gitu loh. Nah, yang kedua adalah dijual cepat atau enggak. Jadi ini penting kalau teman-teman membeli sebuah investasi properti, harus tahu dulu rumah ini akan teman-teman pakai atau rumah ini akan dijadikan kos-kosan atau dijadikan hotel. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu ujungnya tuh kemana. Mau dijual atau mau dibuat uang pensiunan atau mau dibuat investasi di masa depan, gak dijual dalam waktu yang lama. Karena ini nanti akan mempengaruhi. Kalau teman-teman jualnya dalam waktu dekat, ya silahkan teman-teman menggunakan bank konvensional, pasti jauh lebih murah. Biasanya bank-bank konvensional di depannya itu fix, artinya bunganya tidak ada kenaikan sama sekali. Misalkan kalau kita ambil contoh Bank BCA itu kadang-kadang memberikan bunga sampai dengan 4%, tapi kalau sekarang kayaknya di angka 4,5 atau 5%. Di sana itu pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan syariah. Kalau syariah tuh anggapannya itu sebenarnya bisa dibilang tuh juga bunga, tapi entah kenapa dia bisa mengemasnya seolah-olah itu bukan kayak bunga gitu loh. Tapi kalau dihitung-hitung dia itu bisa sampai 11%, which is itu cukup tinggi banget ya. Nah, kalau gitu ngapain orang ambil syariah? Nah, masalahnya gini, untuk fixnya Bank BCA itu biasanya cuma di 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama. Setelah itu akan ada namanya fase floating. Floating itu ada kenaikan dari suku bunganya yang sebelumnya 5% mungkin bisa naik sampai di angka 10%, 9%, tergantung dari apa? Rate suku bunga Bank BI-nya tersendiri. Suku bunga Bank BI-nya ini juga terpengaruh dari Fed yang ada di Amerika. Jadi kebijakannya itu kalau misalkan Amerika bilang apa, bank di Indonesia harus menaikkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang Fed berikan. Di sini jadi jelas kebutuhannya teman-teman itu mau dipakai untuk apa? Dalam jangka panjang atau jangka pendek. Yang ketiga adalah dari tenornya. Bank-bank konvensional tidak memberikan tenor yang panjang seperti bank-bank syariah. Bank syariah itu kadang-kadang bisa memberikan sampai 20 sampai 25 tahun, tapi kalau misalkan bank konvensional biasanya lebih cepat di angka 10-15 tahun. Jadi ini semua tergantung dengan kemampuan pembayarannya teman-teman juga. Karena pastinya ini akan sangat berpengaruh dengan slip gaji teman-teman atau income per bulannya teman-teman. Kalau misalkan angkanya juga kelebihan, tenornya teman-teman ngambil pendek, itu kan pasti nggak masuk juga gitu loh. Kalau misalkan teman-teman punya gaji yang besar, nah tenornya mau pendek sekalipun itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kemudahan dari approvalnya. Kalau biasanya bank-bank konvensional itu lebih ketat, cross checknya akan berkali-kali, apakah teman-teman real punya bisnisnya, apakah teman-teman real punya laporan keuangan itu benar. Biasanya approval akan jauh lebih mudah di bank-bank yang syariah. Kalau misalkan teman-teman mungkin nilainya juga kurang bagus atau misalkan dari kredibilitas banknya kurang bagus, biasanya lebih mudah kalau masuk ke bank-bank syariah. Jadi ini semua masih tergantung dengan kebutuhannya teman-teman. Tapi kalau secara cicilan jangka panjangnya mungkin bisa menang di syariah, tapi kalau jangka pendek pasti lebih menang di bank-bank konvensional. Yang kedua dari Ahmad Faisal, saya punya usaha rental mobil dan tour. Kemudian saya juga baru DP rumah. Rumahnya harganya 340 juta. Tetapi saya cicil bertahap tanpa melalui perbankan langsung ke pemilik propertinya. Per bulan jika ada dana 5 juta saya bayar. Kalau ada bayar kelebihan saya cicil lebih juga. Saya bayar cicilan dari mobil yang disewakan. Jadi sebaiknya gimana ya kok biar rumah itu cepat lunas? Apa saya pinjam sertifikat
sertifikatnya lalu dijaminkan ke bank. Sebenarnya ini kalau teman-teman malah sertifikatnya pinjam ke bank itu justru sayang. Karena apa? Karena teman-teman bayar ke beliau aja itu tanpa bunga. Jadi paling enak ya tetap bayar ke orang yang mau memberikan pendanaan ke teman-teman tanpa bunga. Bayangin ya, ini kalau teman-teman nyicil rumahnya aja sudah bisa nempatin, berarti teman-teman ini kayak nyewa rumah aja, kayak ngontrak gitu loh. Ngontrak yang sampai akhirnya rumah ini jadi miliknya teman-teman. Kalau kita ngomongin Ahmad Faisal ini, lebih bagus jangan pindah, langsung aja tetap di penyewanya itu. Tapi kalau kebutuhannya adalah memperpanjang supaya cicilannya juga jauh lebih kecil, silahkan masukkan ke dalam perbankan. Maksudnya cicilan per bulannya ya, bukan cicilan secara nominal keseluruhan, pasti lebih mahal karena kalau misalkan ke perbankan otomatis harus ada biaya bunga. Tapi secara pembayarannya akan jauh lebih ringan. Mungkin yang sekarang 340 juta ambil 15 tahun ya mungkin itu sekitar 2.800.000 kalau ambil tenor di angka 15 tahun. Jadi ini pasti akan jauh lebih menguntungkan kalau tetap jangan pindah-pindah. Oke. Kemudian ada pertanyaan nih dari Juki99. Bang, kos-kosannya saya ada 260 kamar. Wow, keren banget ini, ada 260 kamar. Pasif income-nya luar biasa besar di perusahaan tambang nikel. Gimana cara naikin biar harga kamarnya lebih mahal? Oke, jadi kalau kos-kosan itu biasanya aku membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah pasca sebelum membeli dan pasca setelah membeli. Di sini untuk pasca sebelum membeli itu yang dikonsenkan adalah lokasi. Karena apa? Lokasi itu paling menentukan teman-teman itu bisa jual di angka mahal atau enggak. Balik lagi ya, kalau misalkan teman-teman jualnya itu benar-benar di desa banget, kalau teman-teman tidak memiliki value yang besar pun akan sama aja, nilainya pasti juga sangat-sangat murah. Kecuali kalau dekatnya sama pariwisata, itu udah beda cerita. Makanya lokasi ini sangat menentukan, benar-benar strategik atau dekat pariwisata yang mungkin bisa dijual lebih tinggi. Tapi kalau pariwisata jatuhnya pasti ke hotel, bukan lagi ke kos-kosan. Kalau misalkan kasusnya Juki ini, dia sudah membeli, jadi otomatis pasca sebelum membeli tidak perlu dipikirkan lagi. Yang kita pikirkan adalah pasca sesudah membeli. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, fasilitas, konsep atau interior, dan ketiga adalah pembayaran. Kita akan bedah satu-satu. Yang pertama adalah fasilitas itu sendiri. Fasilitas, apakah teman-teman sudah memberikan kualitas yang bagus? Dalam arti kata, teman-teman sudah memberikan kasur, lemari, TV, kursi, meja, water heater, AC. Nah, itu semua harus ada di dalam sana. Itu untuk meningkatkan kualitas. Tapi balik lagi, apakah demand-nya benar-benar ada di sana? Karena percuma kalau misalkan ternyata kalian itu sudah memberikan fasilitas yang bagus, ternyata lokasinya kalian itu ada di tempat-tempat orang-orang yang tidak punya duit. Nah, ini akan menjadi mubazir. Tapi kalau ternyata mereka itu punya duit, ya kalian tingkatkan fasilitasnya mulai dari hal-hal tersebut. Dan yang paling berpengaruh itu sebenarnya adalah dari lantainya. Kalau teman-teman itu masih menggunakan keramik, saya sangat-sangat sarankan ganti semua keramiknya itu menjadi granit tile yang mungkin ukurannya 60x60. Kalau misalkan bisa 80, sekalian aja 80x80. Itu akan membantu teman-teman punya look itu berubah 180 derajat. Kalau misalkan bisa vinil, langsung digas vinil juga, karena itu looksnya langsung kelihatan banget, ambience-nya langsung dapat banget ketika teman-teman merubah satu faktor aja, yaitu adalah lantai. Nah, kemudian konsep dan interior ini juga penting banget. Di zaman sekarang orang-orang tuh suka yang namanya semua punya konsep. Kalau teman-teman menjual kamar biasa tanpa ada konsepnya, itu akan dinilai murah. Tapi kalau misalkan teman-teman itu ganti catnya juga jangan cuma monoton ke putih doang, tapi bisa berani menggunakan warna pastel, apapun itu. Tapi kalau dikemas dengan bagus, konsepnya bagus, itu bisa meningkatkan value-nya. Toh keluarin cat gak terlalu mahal, asalkan teman-teman ngerti cara ngecat yang benar, sehingga ketika pencahayaannya kena, kamarnya itu benar-benar jadi hidup. Jangan sampai ketika kalian buat terlalu gelap karena pencahayaannya juga nggak bagus. Jadi konsep dan interior itu sangat-sangat penting. Dan kemudian yang ketiga adalah pembayaran. Kalau kita ngomong di perusahaan tambang nikel, biasanya kan harusnya orang-orangnya juga berduit gitu loh. Nah, teman-teman kalau misalkan pengennya ngejar di market yang ke atas, ya teman-teman tingkatin fasilitas, konsep interior, dan kemudian teman-teman bisa pakai pembayaran yang lebih menguntungkan mereka. Misalkan kalian tarik aja dana 6 bulan, tapi dengan cara apa? Kan kalau orang suruh bayar 6 bulan kan nggak mau. Biasanya gimana biar mau? Mereka gunakan deposit, kemudian 1 bulan sewa. Nah, di sini kalau mereka udah kontrak dalam 6 bulan
dan ternyata mereka keluar di bulan kedua, deposit otomatis hangus. Nah, dengan itu kan teman-teman bisa ngelok nih, teman-teman jual dengan angka yang mahal pun nggak masalah karena kemudahan dari cara pembayaran tersebut. Beda dengan yang lainnya yang mungkin untuk kos-kosan harus bayarnya setahun, untuk kos-kosan harus bayarnya per 6 bulan. Nah, biasanya orang-orang kan cenderung sangat susah membayar langsung di depannya. Tapi kalau dengan adanya deposit dan juga 1 kali bulan sewa, kalau bulan kedua nggak lanjut, depositnya hangus. Otomatis teman-teman juga udah dapat 2 bulan gitu. Dan itu jadi jauh lebih meringankan untuk orang-orang yang mau ngekos di tempatnya Bapak Ibu. Oke, ini sudah 3 pertanyaan dan thank you banget yang sudah mendengarkan videonya ini sampai habis. Nah, teman-teman, jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung tanyain aja ke Instagramnya First Class Investor School. Jangan ke Instagramku lagi karena sudah terlalu penuh. Jadi pastikan aku pindahin aja ke dalam First Class Investor School. Dari sana nanti bakal disortir sama adminku dan aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian. Semoga dengan ini kalian sudah tercerahkan dan mulai tergerak untuk bisa mendapatkan passive income-nya teman-teman secepat mungkin. Thank you for watching. Jika kalian suka dengan video ini, pastikan kasih tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk komen. And as always, semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya!